Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama lingkup ASEAN, muatan IPS, tema 4. Globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau mendunia. Tanda-tanda kita sudah memasuki zaman globalisasi. 1. Informasi mudah menyebar. 2. Kegiatan perdagangan semakin luas. 3. Batas antar negara semakin tipis. Globalisasi membawa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi antara lain: 1. Mudahnya akses informasi. 2. Pola pikir masyarakat semakin maju. 3. Ruang sosial semakin terbuka. 4. Terjadinya pertukaran kebudayaan antar bangsa. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi antara lain: 1. Munculnya sifat individualisme. 2. Produk lokal kalah saing dengan produk luar. 3. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai. 4. Terjadinya kesenjangan ekonomi. Kerjasama antar anggota ASEAN. Latar belakang dari kerjasama anggota ASEAN antara lain: 1. Kedekatan geografis. 2. Persamaan nasib dan sejarah, yaitu sebagai negara terjajah. 3. Kesamaan budaya. 4. Perkembangan iptek. Bidang kerjasama ASEAN antara lain di bidang sosial budaya, bidang politik dan keamanan, dan bidang iptek. Manfaat globalisasi terhadap kerjasama ASEAN antara lain: 1. Di bidang ekonomi, adanya globalisasi mempermudah terjadinya perdagangan internasional, yaitu impor dan ekspor. 2. Di bidang sosial, adanya globalisasi mempermudah kerjasama masyarakat untuk berkomunikasi tanpa terkendala jarak maupun waktu. 3. Di bidang budaya, adanya globalisasi mempermudah antar anggota ASEAN untuk melaksanakan misi pertukaran atau festival budaya. 4. Di bidang politik dan keamanan, adanya globalisasi mempermudah setiap negara anggota ASEAN melakukan hubungan diplomatik atau kenegaraan. 5. Di bidang iptek, adanya globalisasi mempermudah mengakses informasi maupun teknologi. Kerjasama anggota ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasamanya: melakukan penanggulangan bencana untuk wilayah negara-negara ASEAN. Peran Indonesia: memberikan bantuan berupa tenaga medis, obat-obatan, sandang, pangan, maupun dana. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Peran Indonesia: membuka lapangan pekerjaan, pengiriman TKI dan TKW. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Peran Indonesia: turut menegakkan HAM di ASEAN. Penyelesaian konflik negara-negara ASEAN. Peran Indonesia: turut membantu menyelesaikan negara-negara yang berkonflik, seperti perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Penanggulangan peredaran narkoba melalui Drug Free ASEAN. Peran Indonesia: melakukan pemberantasan narkoba, penegakan hukum, dan penyuluhan bahaya narkoba. Kerjasama anggota ASEAN di bidang budaya. Bentuk kerjasama: melakukan kegiatan tukar-menukar pelajar antar negara ASEAN. Peran Indonesia: ikut andil dalam pertukaran pelajar. Menyelenggarakan pesta olahraga 2 tahunan, yaitu SEA Games. Peran Indonesia: berpartisipasi dalam SEA Games sebagai tuan rumah maupun peserta. Mengadakan temu karya pemuda ASEAN, Festival Lagu ASEAN,
dan pemberantasan buta huruf. Peran Indonesia sebagai pemrakarsa kegiatan temu karya pemuda ASEAN dan memperkenalkan budaya Indonesia. Penandatanganan kesepakatan di bidang pariwisata ASEAN Tourist Agreement atau ATA. Peran Indonesia mempromosikan pariwisata Indonesia. Tujuan kerjasama antar anggota ASEAN di bidang sosial budaya antara lain: 1. Meningkatkan kualitas hidup. 2. Meningkatkan kesejahteraan. 3. Mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. 4. Melindungi hak asasi manusia di kawasan ASEAN. 5. Memperkenalkan kebudayaan antar negara. Kerjasama anggota ASEAN di bidang politik dan keamanan. Bentuk kerjasamanya: Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau ZOCFAN, Zone of Peace, Free and Neutral. Peran Indonesia mendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral dengan menerapkan politik bebas aktif. Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TSC, yaitu Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Peran Indonesia mendukung Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN. Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau SEAN-WFZ, Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Peran Indonesia mendukung kesepakatan kawasan bebas senjata nuklir. ASEAN Defense Minister Meeting atau Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. Peran Indonesia menghadiri pertemuan para menteri pertahanan secara rutin. Pengiriman duta dan konsul. Peran Indonesia mengirimkan perwakilan duta dan konsul ke negara-negara ASEAN. Perjanjian ekstradisi ASEAN untuk penanganan penjahat yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. Peran Indonesia berpartisipasi dengan menangkap dan mengembalikan penjahat yang kabur kembali ke negara asalnya. Tujuan kerjasama antar anggota ASEAN bidang politik dan keamanan antara lain: 1. Menciptakan stabilitas kawasan Asia Tenggara. 2. Stabilitas negara mendukung pembangunan nasional. 3. Menyelesaikan dan mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan antar negara. Kerjasama anggota ASEAN di bidang iptek. Bentuk kerjasama mendirikan pusat-pusat penelitian. Peran Indonesia antara lain mendirikan pusat penelitian biologi di Bogor atau Regional Center for Tropical Biology atau Biotrop. Berperan aktif dalam penelitian ilmu pengetahuan matematika dengan tergabung dalam Regional Center for Education in Science Mathematics atau RECSAM di Penang, Malaysia. Bekerja sama dalam Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian atau the Southeast Asian Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural di Los Banos, Filipina. Mendirikan pelatihan dan pendidikan bahasa. Peran Indonesia aktif di bidang pendidikan bahasa dengan tergabung dalam Regional English Language Center atau RALC di Singapura. Meningkatkan jumlah tenaga ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan riset dan temuan bersama bagi masyarakat ASEAN. Peran Indonesia berperan aktif dalam pertukaran maupun pelatihan tenaga ahli bidang iptek. Kerjasama penelitian di bidang ekologi untuk meneliti ekosistem hutan hujan tropis di ASEAN. Peran Indonesia aktif dalam penelitian bidang ekologi lingkungan. Tujuan kerjasama antar anggota ASEAN di bidang iptek antara lain: 1. Meningkatkan penguasaan teknologi negara anggota ASEAN. 2. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi,
mempermudah kehidupan. 3. Memotivasi meningkatkan penguasaan iptek. 4. Adanya saling membantu antara negara maju dan berkembang. Peran Indonesia dalam ASEAN antara lain, Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa ASEAN. 2. Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games tahun 2011. 3. Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN sebanyak 4 kali. 4. Indonesia sebagai penggagas berdirinya Komunitas Keamanan ASEAN. 5. Indonesia ikut serta dalam mengatasi peredaran narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba bagi pengguna antara lain: 1. Mengganggu kesehatan fisik. 2. Menyebabkan stres berat. 3. Memicu tindak kriminal. 4. Menyebabkan overdosis. 5. Menyebabkan ketergantungan. Sedangkan dampak penyalahgunaan narkoba bagi keluarga antara lain: 1. Merusak hubungan antar keluarga. 2. Menurunkan perekonomian keluarga. 3. Keluarga menanggung rasa malu. 4. Keluarga dikucilkan oleh masyarakat. Cara pencegahan penyalahgunaan narkoba: 1. Menanamkan kebiasaan hidup sehat. 2. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. 3. Bersosialisasi dan berteman dengan lingkungan yang baik. 4. Mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Menjaga komunikasi maupun hubungan baik dengan keluarga. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.